Dan izin saya mulai Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom ini tanpa mengurangi rasa hormat. Ini siapa yang share screen? Belum dimulai. Halo, siapa ini? Bentar. Bentar saya matikan dulu ya. Teman-teman, setelah jawab salam, nanti mikrofonnya saya matikan ya. Izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang rame, kurang semangat, tidak kelihatan semangat kompetennya. Sekali lagi, nyalain mikrofonnya semua. Sekali lagi, nyalain mikrofonnya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa aku ayah? Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Mas Adi, biasa dipanggil oleh teman-teman bidan maupun perawat senasional, biasa panggil saya Mas Adio. Untuk teman-teman mohon maaf yang tadi share screen untuk tidak diulang ya, atau nanti boleh dikeluarkan untuk IT Voko yang sudah hadir di Zoom, boleh dibantu untuk dikeluarkan saja yang mengganggu layar teman-teman yang hadir. Baik, sekali lagi izin memperkenalkan diri, nama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adi oleh teman-teman bidan maupun perawat yang akan menghadapi uji kompetensi secara nasional. Saya perwakilan dari Voko Indonesia. Voko Indonesia adalah lembaga di mana teman-teman bisa belajar soal-soal UKOM dan bisa bertemu sama dosen-dosen yang biasa membuat soal UKOM. Artinya, teman-teman nantinya akan dipertemukan sama dosen-dosen yang memang pengawas UKOM, penulis UKOM, dan lain sebagainya. Tapi jangan dianggap bahwa Voko Indonesia sebuah lembaga yang memberikan bocoran soal, bukan, tapi memberikan tips dan trik bagaimana sih cara bisa lulus UKOM 1 kali ujian aja. Dan tahun 2023 kemarin Voko Indonesia telah berhasil meluluskan 98% peserta yang sudah mengikuti kegiatan Voko Indonesia. Dan tentunya di tahun 2023 kemarin kelulusan secara senasional, atau kita ambil yang nggak lulus aja deh. Di tahun 2023 kemarin yang tidak lulus UKOM sebanyak 19.000 lah kita anggap. 19.000 orang yang tidak lulus menghadapi uji kompetensi. Kenapa mereka nggak lulus, Mas? Kok banyak banget yang nggak lulus, Mas? Sebelum kita bahas itu semua, saya pengen tahu dulu seberapa aktif, seberapa teman-teman menyimak penjelasan yang disampaikan. Saya tanya dulu dan jawab di kolom chat. Siapa nama saya? Coba untuk memastikan teman-teman menyimak apa yang disampaikan. Siapa nama saya? Boleh diketik di kolom chat. Oke, semuanya menyimak berarti ya, Mas Adio, Mas Adio, Mas Adio. Oke, siap. Kalau gitu, izin saya lanjutkan. Tadi saya sampaikan peserta tahun 2023 secara nasional masih ada 19.000 yang tidak lulus. Kenapa, Mas, mereka nggak lulus UKOM? Mereka bukan orang-orang yang tidak pintar, tapi mereka orang-orang yang tidak terbiasa dengan soal-soal UKOM, plus tidak terbiasa dengan media yang dipakai. Media apa, Mas? Media ujiannya, yaitu menggunakan CBT. Tahu CBT itu apa? Boleh ketik di kolom chat. Kenapa sih, Mas? Mas Adi selalu tanya jawab supaya informasinya masuk akal dan langsung mengerti apa yang disampaikan. Boleh ketik di kolom chat. Apa sih CBT itu? Sebelum kita bahas isi CBT-nya. Jangan sampai
Cuman tahu sebutannya doang, CBT, 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 tapi nggak tahu sebenarnya apa gitu. Sip, berarti udah pinter-pinter ya pesertanya ya. Nah, betul. CBT itu adalah singkatan dari Computer Based Test. Artinya, teman-teman yang hadir sekarang di dalam Zoom atau teman-teman satu angkatan di kampus teman-teman sekalian, nantinya UKOM-nya menggunakan CBT, tidak lagi menggunakan kertas. Kalau dulu tahun 2017 ke bawah mungkin iya. Dulu masih pakai kertas, atau misalnya Kak Sumiati dulu UKOM D3-nya mungkin masih pakai kertas ya Kak Sumiati ya. Iya, tapi karena berkembangnya zaman, makanya sekarang ujiannya itu udah pakai CBT. Nah, tahun 2023 kemarin sebenarnya nggak lulus itu bukan orang-orang yang tidak pintar. Mereka itu pintar-pintar. Tapi dua hal tadi, mereka tidak terbiasa dengan soal UKOM dan tidak terbiasa dengan media yang dipakai. Saya tanya deh, kira-kira apakah setiap hari kita megang komputer? Coba ketik di kolom chat. Apakah setiap hari kita pegang komputer, pegang laptop? Apakah setiap hari? Tidak. Mungkin yang sekarang mahasiswa D3 yang tingkat akhir mungkin hampir setiap hari karena megang revisian tugas. Iya enggak? Tapi sebelum-sebelumnya mana tahu kita pegang laptop, mana sering kita pegang laptop. Nah, itulah yang membuat peserta tahun 2023 kemarin masih banyak yang tidak lulus karena alasan gaptek. Nah, gaptek ini akan diatasi bersama-sama di Voko Indonesia. Teman-teman yang hadir di Zoom ini akan dilatih, dibimbing, diajari CBT-nya hingga dinyatakan kompeten. Ingat, di Voko Indonesia teman-teman dijamin, didampingi hingga dinyatakan kompeten. Jangan salah dengar, jangan salah paham. Bukan dijamin lulus. Bukan dijamin lulus ya, tapi dijamin, diberikan, dibimbing, dilayani hingga dinyatakan kompeten. Jadi buat teman-teman yang merasa dirinya kurang pendamping, butuh pendamping, butuh dosen yang memberikan motivasi, memberikan soal, memberikan tips dan trik, jawabannya tempat yang paling tepat di Voko Indonesia. Jadi nggak usah kemana-mana, harus keluar rumah, harus ke sana ke sini, nggak usah. Di Voko Indonesia insya Allah semuanya difasilitasi hingga dinyatakan kompeten. Nah, sekarang saya lanjut. Mas, apakah malam ini kita langsung praktek CBT-nya? Ya, nanti akan kita ajari dan kita praktekkan cara menggunakan CBT. Dan ada peserta tahun 2023 kemarin, Mas saya tuh udah emak-emak, Mas saya ini udah bapak-bapak, Mas saya ini nggak bisa pegang komputer, Mas saya nggak bisa lah harus ngikutin zaman. Tunggu dulu, karena ujiannya memang plek pakai CBT, mau nggak mau, suka nggak suka, bapak-bapak, ibu-ibu yang umurnya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, harus mengikuti zaman, harus mau belajar menggunakan CBT. Kalau enggak, jawabannya enggak pakai diragukan. Pasti jawabannya tidak akan kompeten. Toh pakai medianya aja belum bisa. Apalagi pada saat ngerjain UKOM-nya. Sekarang saya tanya, seberapa tahu teman-teman, pelaksanaan uji kompetensi? Saya tanya, jumlah soal yang akan kita hadapi nanti saat UKOM berapa soal sih? Dan waktunya berapa sih? Silakan diketik di kolom chat. Silahkan. Sambil saya tunggu teman-teman ketik di kolom chat berapa soal yang dikerjakan, berapa waktu yang diberikan. Ini ada pertanyaan dari Kak Rita Ruhaya. Kenapa pas TO kemarin soalnya tampak kedap-kedip? Maaf, kayak bergerak-gerak. Mohon jawabannya. Nah, gini, kalau untuk CBT itu kan menggunakan internet. Kalau CBT pada saat diberikan pelaksanaan ke peserta, udah pasti udah diuji coba dulu oleh tim CBT-nya. Mau CBT kampus, mau CBT nasional, pasti diuji coba dulu sebelum dilaksanakan kepada
orang umum atau secara umum. Masuk akal nggak sampai situ? Masuk ya. Nah, kalau ada gangguan kedip-kedip, Mas nggak bisa klik, Mas nggak bisa next, udah pasti gangguan sinyal. Sinyalnya kurang kuat. Tapi tenang aja, pada saat bunda-bunda, teman-teman, bapak-bapak, UKOM nanti, CBT-nya itu sudah nggak perlu pakai internet sendiri. Karena CBT-nya sudah menggunakan internet kampus. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal datang aja ke CBT-nya. Nah, sekarang kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Yang jawab itu soalnya ada yang bilang 100, ada yang bilang 200, tapi kebanyakan jawabannya betul. 180 soal selama 180 menit. Artinya 1 menit harus kita kerjakan 1 menit 1 soal. Iya Kak? Iya enggak? 1 menit 1 soal. Dan udah tahu bentuk soal UKOM kayak gimana? Udah tahu nggak? Soal UKOM itu panjang atau pendek? Coba jawab di kolom chat. Mas, kenapa sih harus tanya jawab? Supaya masuk akal dan teman-teman juga ingat. Kalau sambil ngetik, sambil dengerin, biasanya memorinya itu lebih kuat. Dibandingkan harus mendengarkan kayak nonton video aja. Panjang, panjang. Oh kan? Soalnya udah panjang. Oke lah kalau cuman baca nggak masalah Mas Adi. Kalau saya baca saya lancar kok bacanya. Saya bukan anak SMP, saya bukan anak SMA yang harus belajar baca. Enggak. Di UKOM itu selain soalnya panjang, bukan masalah bacanya, tapi harus mencari data fokus, harus menghitung-hitung. Itu yang bikin waktu habis sebenarnya. Kalau baca semua orang bisa baca kok. Kecuali anak TK ya, itu nggak usah dibahas ya. Semua orang bisa baca. Tapi pada saat UKOM nanti nggak semua orang pinter baca. Nah, bisa baca sama pinter baca itu beda. Tolong dibedakan. Karena ingat, 1 soal 1 menit, 180 soal 180 menit. Kalau orang awam, orang normal, pasti jawabannya nggak bakal bisa lah Mas. Masa iya 1 menit 1 soal dengan soal panjang seperti itu, bla 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 bla. Ya enggak? Tapi jawabannya tetap bisa asalkan terbiasa. Nanti di acara malam ini diberikan juga caranya. Bagaimana cara cepat dan tepatnya. Gitu ya. Jawabannya menjebak tuh kata Kak Kana. Jawabannya hampir benar semua. Kita contohin nanti. Bener enggak nih katanya Kak Selasti. Jawabannya menjebak, jawabannya hampir semuanya sama. Bener enggak? Tapi kalau Mas Adi bilang, bener banget. Banget, 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 banget. Karena memang pada saat UKOM nanti, pada saat kita baca soal, kita lihat jawaban A, itu udah pasti jawabannya itu. Karena apa? Ya A, B, C, D, E, semua jawabannya hampir semuanya betul. Tapi tergantung permintaan soal itu apa. Nanti itu akan dijelaskan di bagiannya. Sekarang saya share screen dulu. Sebelum saya share screen, apa yang saya sampaikan sudah ada gambaran terkait CBT, terkait UKOM, udah ada gambaran sebelum saya share screen. Sudah ada gambaran UKOM itu seperti apa, CBT itu seperti apa, udah ada gambaran? Sudah. Oke, kalau sudah saya share screen sebentar. Enak kan kalau kita komunikasi 2 arah kayak gini, jadi informasinya itu nyampe, masuk ke akal. Begitu ya. Ini saya share screen. Nanti teman-teman perhatikan setiap slide-nya. Kalau misalnya ini baru dapat informasinya silahkan dicatat. Tapi kalau misalnya udah pernah nggak mau nyatat juga nggak apa-apa. Tapi intinya khawatir informasi ini nggak bisa dapat 2 kali gitu ya. Oke, saya share screen. Apakah sudah tampil di layar teman-teman sekalian? Ketik di kolom chat tampil jika sudah tampil. Webinar kita 2 kali ya, malam ini dan besok. Malam ini dan besok. Supaya teman-teman yang UKOM-nya bulan Maret nih, awal Maret, supaya lebih matang. Bayar nggak Mas ini Mas? Gratis, nggak usah bayar. Emang pada saat masuk Zoom bayar? Enggak kan? Gratis selama 2 hari. Tenang aja nggak usah bayar-bayar ya.
Sudah tampil? Oke, sudah tampil. Kalau sudah tampil, izin saya coba bacakan terlebih dahulu. Apa sih yang tampil? Khawatirnya handphonenya ada yang ditaruh aja, cuman pakai denger doang gitu ya. Oke, saya bacakan sebentar. Di layar teman-teman semua sudah tampil teks yang berbunyi atau yang bertuliskan sosialisasi UKOM, exit exam dan TOCBT, strategi lulus UKOM, 1 kali ujian langsung lulus. Teks berwarna merah ini saya baca sekali lagi dan silakan aminkan dengan tulus di dalam hati karena ini adalah doa. 1 kali ujian langsung lulus semua yang hadir di Zoom ini. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Amin. Karena nggak cuman peserta yang pengen UKOM 1 kali ujian langsung lulus. Dosen di kampusnya pun pasti pengen mahasiswanya lulus semua. Kenapa Mas ya kok bisa gitu ya? Padahal mereka kalau saya nggak lulus dari kampus dapat untung kali ya Mas, untung tambahan. Toh kalau saya misal lanjut semester 1 semester lagi kan saya bayaran lagi ya Mas. Harusnya dapat pemasukan lagi tuh kampus Mas. Nggak kayak gitu konsepnya. Seluruh kampus yang ada di Indonesia, jika ada mahasiswanya yang tertinggal atau tidak lulus UKOM, pada saat si kampus mau mengajukan akreditasi, dicek sama surveyornya, sama dosen penelitinya. Oh, kampus ini mahasiswanya masih 5 orang yang nggak lulus, atau 2 orang masih nggak lulus. Nah, kampusnya terhambat harus meluluskan mahasiswanya terlebih dahulu baru bisa melanjutkan akreditasinya. Bisa langsung lanjut akreditasinya cuman kan nanggung. Yang harusnya dapat B+ atau A malah gara-gara kelulusannya tidak bagus akhirnya berdampak negatif kepada kampus tersebut. Jadi komitmen malam ini untuk teman-teman semua, mari kita bantu keluarga kita, kampus kita, dan diri kita untuk 2024 lulus 1 kali ujian aja. Komitmen semuanya ya. Coba ketik di kolom chat. Siap komitmen dengan 1 kali ujian langsung lulus? Ketik di kolom chat. Siap? Ketik siap. Siap? Baik, semuanya siap. Berarti semuanya secara tidak langsung sudah mendoakan dirinya dan teman-teman yang hadir di Zoom malam ini. Baik, kalau gitu saya lanjut slide-nya. Karena yang hadir di Zoom pada malam hari ini adalah peserta yang lama dan peserta yang baru. Mungkin peserta yang lama sudah tahu tentang slide yang ini. Jadi buat teman-teman yang baru tahu, Foko Indonesia itu apa sih Mas? Jadi Foko Indonesia itu kepanjangannya kan Foko. Foko, nya itu fokus, ko-nya itu kompeten. Jadi kepanjangannya adalah fokus kompeten. Dan di Foko Indonesia inilah lembaganya, timnya, dosen pengajarnya memfokuskan diri mereka masing-masing untuk membantu meluluskan peserta yang akan menghadapi UKOM. Artinya apa? Artinya semua peserta yang sudah masuk wajib Foko Indonesia untuk berikan pelayanan karena sudah mengenal Foko. Contoh, di sini kan ada beberapa nama, semua saya nggak bisa sebutin satu-satu. Contoh Kak Febri, Kak Aldi, Kak Cici, Kak Lia Agustina, Kak Nur Indah, udah masuk ke Foko. Foko wajib untuk memberikan pelayanan hingga dinyatakan kompeten. Contoh, Kak Eis. Kak Eis minta apa di Foko? Mas, saya minta pendampingan sampai saya dinyatakan kompeten. Di Foko dibuatkan programnya hingga dinyatakan kompeten. Tapi ingat, Foko Indonesia tidak menjamin lulus. Tapi Foko Indonesia menjamin memberikan pelayanan hingga lulus atau kompeten. Jangan disalahpahamkan, gitu ya. Kalau gitu, sekarang saya kenalin. Jadi di dalamnya dosen nasional, ya terus berikutnya ada peserta yang akan menghadapi UKOM dan targetnya sama seperti teman-teman. Pengennya Foko meluluskan 100%. Seperti kampus juga pengennya kampus meluluskan 100%. Seperti teman-teman juga pengennya lulus 1 angkatan. Tapi nih, mau sebagus apapun kampusnya,
mau sebagus apapun dosen pengajarnya, mau sebagus apapun media yang dipakai untuk belajar, kalau dari diri masing-masing tidak mau maksimal dan konsisten untuk persiapan UKOM-nya, kalimat lulus 100% tidak akan terjadi. Tapi kalau teman-teman mau lulus UKOM 100%, jawabannya adalah konsisten dengan persiapannya. Gitu ya. Untuk IT Voko, sebelum saya lanjut, saya jadikan co-host IT Voko dan boleh keluarkan yang coret-coret atau mengganggu layar karena mengganggu teman-teman yang hadir pastinya. Gitu ya. Sebentar, IT Voko saya jadikan co-host. Silakan IT Voko boleh dibantu untuk keluarkan teman-teman yang coret-coret layar atau mengganggu di layar teman-teman yang hadir gitu ya. Baik, sekarang saya lanjut slide-nya. Biar teman-teman makin matang, biar ibu-ibu bidan, biar bapak-bapak dari keperawatan, supaya UKOM-nya beneran lebih matang, ini saya tampilkan karena memang nggak semuanya tahu 180 soal itu terdiri dari apa aja sih? Apa aja sih yang diujikan? Ini saya kasih tahu ya. Saya informasikan. Saya coret-coret ya supaya teman-teman bisa lihat. IT Voko jangan keluarin saya ya. Ini yang coret-coret saya nih. Ntar salah paham nih. Nah, jadi buat teman-teman jangan sampai nggak tahu apa yang sedang dihadapi pada saat UKOM nanti. Kita pahami dulu dasarnya. Ini ya. Jadi dari 180 soal yang akan kita kerjakan nanti, isi yang dikerjakan atau yang diujikan adalah pengetahuan kita selama kuliah atau duduk di kampus di bangku perkuliahan. Pengetahuan itu apa aja, Mas? Maksud dari pengetahuan ini adalah MK atau mata kuliah. Kalau dari kebidanan itu ada nifas, komplementer, terus ada KB, ada bayi baru lahir dan lain sebagainya. Kalau nggak salah inti dari mata kuliah di kebidanan itu ada 8. Kalau nggak salah ingat ya. Nah kalau untuk di keperawatan itu ada 9 totalnya, 9. Bidan ada 8, keperawatan ada 9 yang diujikan pada saat uji kompetensi. Kalau keperawatan kan ada gadar, gerontik, maternitas, komunitas, jiwa, anak, dan lain sebagainya. Nah, semua itu diujikan dalam 180 soal itu. Tentu ada porsi-porsi, berapa soal KMB, berapa soal jiwa, berapa soal bayi baru lahir, persalinan, dan lain sebagainya. Jadi tenang aja, jangan panik. Mas, UKOM-nya semuanya diujikan dari zaman dulu ya, Mas. Nah, jangan sampai panik. Karena dari kepanikan itu sepinter apapun orangnya, kalau udah panik pasti blank. Ngeblank udah pasti. Itu pengetahuan yang diujikan pada saat UKOM nanti. Nah, untuk keterampilan ini apa, Mas? Keterampilan ini yang diujikan adalah pernah kan TO, pernah kan dapat TO dari kampus atau UTS maupun UASnya. Saya rasa semua kampus sudah menggunakan soal kasus atau soal-soal yang biasa dikeluarkan di UKOM. Pernah nggak dengar seorang perawat datang ke desa A gitu-gitu, datang ke kota A, datang ke puskesmas, datang ke rumah gitu. Pernah dengar nggak? Pernah ya. Nah, jadi keterampilan itu yang diujikan di mana dia tempat praktek itu juga beda-beda kasusnya. Contoh, seorang bidan bekerja di puskesmas deh atau di PMB deh. Bidan kerja di PMB boleh menangani pasien hingga anaknya lahir kalau persalinan. Kalau di PMB ataupun puskesmas lah. Kalau sekarang puskesmas malah kayaknya jarang kalau bidan langsung yang menangani sendiri. Saya terakhir di RS Petukangan, saya lihat eh, kebidanan dan keperawatan itu tidak menangani pasien langsung, tapi yang menangani pasien langsung adalah dokter objin. Jadi bidan dan perawat adalah tim kolaborasi. Artinya memang di ruang persalinan ada perawat, ada bidan, ada dokter objin, ada dokter anak. Setuju nggak? Praktik di rumah sakit, puskesmas, seperti itu. Setuju nggak? Atau betul tidak? Di ruang bersalin itu adanya dokter objin, dokter anak, perawat, ada bidan. Setuju atau betul? Boleh ketik di kolom chat. Khawatir apa yang saya sampaikan salah. Begitu. Setuju ya? Nah, kalau setuju berarti informasinya betul.
Nah, jadi kita orang bidan, kita orang perawat praktek di rumah sakit, di puskesmas, di PMB, pada saat muncul di soal kasus UKOM, nanti kebijakannya itu beda. Jawabannya yang akan dipilih pun akan beda. Makanya keterampilan ini nantinya silakan diasah melalui apa? Melalui pendampingan di kampus maupun di luar kampus. Kalau di kampus itu pengayaan UKOM biasanya ada 1 sampai 3 kali kalau nggak salah. Nah, kalau mau pengayaan lebih, artinya silakan ikut di luar kampus. Salah satunya contohnya di Voko ini. Voko udah membuat jadwal rapih mungkin, sesistematis mungkin, dan nggak terikat jadwal, fleksibel. Mau ikut boleh, nggak juga nggak apa-apa. Toh rekaman sama filenya dikirim. Gitu. Nah, yang terakhir adalah sikap. Jadi 3 hal yang diujikan nih. Intinya, kalau kita bahas satu-satu, beranak pinak emang banyak. Tapi inti yang akan diujikan 3 hal, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau sikap apa aja, Mas? Etik. Prinsip-prinsip etik itu akan diujikan juga. Nah, saya tanya, kalau belajar etik susah gampang atau gampang-gampang susah atau susah-susah susah? Coba ketik di kolom chat. Kalau belajar prinsip etik, kira-kira gampang, mudah, sulit? Gampang-gampang susah. Dan pertanyaan saya, prinsip etik pada saat kita kuliah di kampus, materinya sering dibahas atau hanya berapa kali? Sering atau tidak jawabannya? Prinsip etik sering dibahas atau tidak di kampus? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang sering. Berarti yang kalau tidak, berarti belum masuk materinya ke prinsip etik. Tapi ada juga yang bilang sering. Nah, sekarang yang dibahas adalah gampang-gampang susahnya. Karena kalau kita belajar prinsip etik itu, ada berbagai macam prinsip etik. Etik. Iya, ada beberapa prinsip etik. Contohnya apa aja, Mas? Kalau saya contohin, ya saya ingat cuma beberapa aja. Tapi banyak prinsip etik yang dibahas atau dipelajari di kampus. Boleh ketik salah satunya di kolom chat. Prinsip etik apa aja yang teman-teman ingat? Beneficence. Terus, yang lain. Justice, non-maleficent, fidelity, veracity, otonomi. Ah, udah pinter-pinter ini mah. Iya kan? Iyalah mas, saya kuliah kan udah 3 tahun mas, yang D3. Iyalah mas, saya kan kuliah udah sampai 4 tahun, 5 tahun mas, untuk yang profesi bidan maupun profesi nurse. Kan D3 kuliahnya 3 tahun, profesi bidan atau profesi nurse itu 4 sampai 5 tahun paling lama. Jadi sekarang mau rugi, UKOM diuji cuma 3 jam. Masa iya kita nggak bisa lulus? Kan nggak mau ya, nggak mau rugi ya. Pertanyaan saya, kuliah di kebidanan atau kuliah di keperawatan, biayanya murah atau mahal? Kenapa Mas ngebahas ini? Supaya memacu mental dan adrenalin. Supaya nggak kita tuh diuji 3 jam, masa iya nggak lulus? Supaya ada mental itu. Mahal atau murah sih? Mahal dan menangis. Ini Kak siapa nih? Saya coba scroll. Kak Seli Ruth. Mahal dan menangis, Mas. Seandainya biaya kuliah tersebut dijadikan mobil, jadi mobil apa sih kira-kira? Coba. Biaya kuliahnya di bidan maupun berat tanpa mengurangi rasa hormat ya. Ini cuma buat naikkan motivasi aja. Kira-kira biaya kuliah di kebidanan maupun keperawatan kalau dijadikan mobil dapat mobil apa ya? Ada yang bilang Brio, ada yang bilang Civic, ada yang bilang Pajero, ada yang bilang Alphard. Mahal juga Kak si Faul Fuadah. Dapat Agya. Ada-ada aja ya mereknya nih ya. Mahal bayar sendiri. Tuh, apalagi yang bayar sendiri. Itu yang bikin saya nggak mau rugi ujiannya cuma 3 jam kok gitu. Ya kan? Mobilio dapat dapat 2 mobil tuh Kak, katanya Kak Neina Prilia. Nah, tapi kita nggak membahas itunya ya. Maksudnya intinya bukan itu sebenarnya. Jadi, kenapa sih pertanyaan saya, uang kuliahnya kalau nggak dipakai kuliah dapat mobil apa? Maksudnya adalah kalau kita hanya entar atau menyia-nyiakan persiapan uji kompetensi,
Coba lihat biaya yang dikeluarkan udah banyak atau sedikit. Kira-kira uang segitu rela nggak kalau diuji 3 jam terus nggak lulus, terus nggak dapet STR? Nggak rela kan? Kira-kira rela nggak deh? Diuji 3 jam, biaya kuliahnya mahal, terus nggak lulus, rela nggak? Nauzubillah. Betul, Kak. Betul. Nggak rela. Karena lagi-lagi tujuan kita kuliah bukan hanya ingin mendapatkan materi dari dosen di kampus, tapi memang mau mendapatkan ilmu, dan ilmu itu kita pakai di lahan untuk membantu pasien yang membutuhkan ilmu yang kita dapatkan. Anak-anak kesehatan kan dicap sebagai perpanjang tangan Tuhan. Iya nggak sih? Anak nakes itu dicap sebagai perpanjang tangan Tuhan. Karena apa? Ya karena kita kebetulan diberikan kesempatan menjadi anak nakes yang tahu tentang kesehatan, yang tahu tentang anatomi tubuh, yang tahu tentang resep obat, yang tahu kalau sakit apa diobatinnya apa, kalau sakit apa ditangani apa. Coba orang awam, nggak akan bisa seperti teman-teman yang hadir di Zoom ini. Jadi, nah dapat pahala juga Kak Alfiani, dapat pahala juga. Nih, aduh, kalau ngomongin pahala nih, jadi gregetan. Saya juga jadi seru nih kalau ngomongin pahala. Karena orang-orang kesehatan itu ladang pahalanya tuh luas. Saya contohin bidan aja deh dulu, bidan. Ibu bidan membantu ibu yang ingin bersalin. Bayinya lahir sehat karena penanganannya tepat. Terus bundanya juga akhirnya tidak ada kecacatan atas persalinan yang telah dilakukan. Anaknya besar, bundanya senang, anaknya disekolahkan, anaknya jadi guru, anaknya jadi dosen, anaknya jadi ustadz, anaknya jadi apapun. Teman-teman bidan tidur juga dapat pahala. Karena apa? Pahala jariah ngalir karena sudah membantu persalinan. Dapat saudara tuh. Mas Adi juga dapat pahala karena udah mau berbagi ilmu ke kita semua. Amin. Nah, itu senengnya ya kalau misalnya kita membahasnya itu dua arah kayak gini jadi masuk di akal ya. Terima kasih Kak Renina Sari. Amin. Semoga saya juga dapat pahalanya setelah membantu memberikan informasi terkait bagaimana cara lulus UKOM. Baik, kalau gitu itu contoh-contoh yang asik, yang manis. Tapi kan lagi-lagi kalau seandainya nggak lulus UKOM, nggak bisa tuh kita kerja di rumah sakit. Anda yang ada di Zoom ini bilang, enggak mas, saya udah dari tahun sekian udah buka praktek, tapi ngapain ikut Zoom ini lagi? Kalau seandainya mau menyombongkan diri, kalau tanpa STR bisa membuka praktek. Ngapain masuk ke Zoom ini dan ngapain lanjut kuliah profesi? Karena gini, mereka-mereka yang udah buka praktek, yang prakteknya udah besar, mungkin udah buka cabang di mana-mana, tapi masih kuliah di ke perawat profesi maupun bidan profesi, untuk apa? Untuk mendapatkan update STR-nya. Karena tahun 2026 nanti STR D3 sudah tidak terpakai. Iya, pernah dapat informasinya? STR D3 di tahun 2026 nantinya tidak berlaku lagi untuk membuka praktik. Sudah dapat informasinya? Iya, dapat informasinya. Iya, Mas. Belum, Mas. Apalagi tuh? Amal tanpa ilmu itu kosong. Nakes wajib kompeten supaya amalnya dalam bekerja bisa jadi bekal pulang kelak. Terima kasih Kak Ais udah bantu mengingatkan kita semua. Tuh Kak Ais bilang di kolom chat teman-teman. Wajib kompeten, bukan sunnah lagi untuk kompeten, wajib ya. Kalau udah STR seumur hidup apa nih ketutupan nih? Gimana Mas? STR seumur hidup itu yang terbaru, yang terbitan terbaru. Jadi kalau misalnya sekarang bunda-bunda STR-nya STRD 3 nih, kuliahnya lulusan 2002 atau 2003 dan lain sebagainya. Nah, STRD 3-nya tetap harus diupdate ke STR yang profesi sekarang. Nah, yang profesi itu nanti udah seumur hidup gitu ya. Nah, untuk sesi tanya jawab nanti di akhir ya, biar kebahas semua. Nah, tapi kan SKP-nya juga sekarang ditambah, makanya itu SKP juga butuh.
Nah, saya jadi kedistrakan sama pertanyaan. Kalau gitu saya lanjut dulu ke nanti tanya jawab pasti diberikan kok. Di akhir pasti saya jawab apa yang saya bisa. Tujuan uji kompetensi. Sekarang saya tanya di kolom chat. Tujuan uji kompetensi. Nih, saya tanya kalau teman-teman misalnya seandainya saudaranya mau bersalin, mau ditangani sama bidan yang kompeten atau yang nggak kompeten sih kira-kira? Coba. Iya kan? Makanya kita juga yang hadir di Zoom ini sedang ditunggu juga oleh masyarakat. Jadi tujuan utama uji kompetensi itu menstandarisasi keilmuan nakes secara nasional supaya nanti nggak ada seperti dulu. Oh, kalau nakes di Jawa mah hebat-hebat karena dosennya juga banyak, dosennya juga emang keren-keren. Biar nggak ada kayak gitu lagi. Nah, jangan sampai kedua hal ini yang sudah didapat, yang sudah dipahami, tapi pelaksanaannya nggak tahu. Sekarang saya tanya, kira-kira UKOM-nya kapan udah ada yang tahu belum? Coba, yang UKOM-nya bulan apa diketik dong? Kak Vika bulan apa? Misalnya Mas Adiu bulan Maret. Coba, UKOM-nya bulan apa teman-teman? Ada yang bilang Maret, awal Maret, awal Maret, awal Maret. Ada yang Agustus, 2 sampai 4 Maret, oke. Awal Maret ya kebanyakan ya. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya juga, Mas, itu kok banyak yang bilang Maret-Maret, tapi saya belum tahu, Mas. Untuk jadwal uji kompetensi itu biasanya diinformasikan oleh dosen di kampusnya. Dosen yang akan menginformasikan adalah kaprodi atau penanggung jawab UKOM di kampusnya. Tapi kalau seandainya belum tahu, silakan cari jadwalnya boleh karena jadwalnya itu disebar secara umum. Nih, tapi balik lagi, di daftarnya di tanggal apa, bulan berapa itu beda lagi. Tergantung kampusnya, kapan mendaftarkan teman-teman untuk ikut UKOM. Tapi kalau secara umum, silakan cek di sini. Di Permendikbud nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan. Semua anak-anak kesehatan itu UKOM. Nah, sekarang udah lega nih. Yang UKOM bukan bidan sama perawat doang. Semua anak-anak kesehatan ikut yang namanya UKOM. Ya, jadi jangan lagi, gimana sih nih pemerintah cuman bidan perawat aja yang suruh UKOM, yang lain enggak semua. Kesmas, Kesling, Farmasi, dokter, gizi dan lain sebagainya itu semuanya UKOM. Tentu dengan soal-soal sesuai jurusan masing-masing. Yang belum tahu berarti belum didaftarin sama prodinya. Kak Riasari sangat betul. Silakan ditanya ke dosennya di kampus ya, yang belum tahu tanggalnya berapa. Tapi seandainya memang mau cari tahu, secara umum jadwalnya ada di sini. Di Permendikbud nomor 2 tahun 2020. Gitu ya. Ini untuk pemahaman uji kompetensinya. Sampai sini sudah dapat dipahami, boleh dibantu di kolom chat. Sampai slide ini sudah dapat dipahami teman-teman. Paham ya? Kalau sudah, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, saya tampilin slide berikutnya. Sekarang kita bahas exit exam. Karena kan tadi di awal sosialisasi UKOM, terus exit exam dan CBT. Nah, yang kedua ini exit exam yang kita bahas, yang terakhir kita bahas CBT dan kita membahas soal nanti. Gitu ya. Udah tahu belum exit exam itu apa sih? Coba di kolom chat boleh diketik biar nggak ngantuk, biar nempel di kepala. Oh, exit exam itu bla 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 bla. Coba ada yang tahu nggak? Kalau tahu bilang tahu dan diketik. Kalau misalnya nggak tahu ya udah jangan ketik aja tidak tahu. Ujian sebelum lulus, belum tahu Mas, belum tahu. Ujian dulu baru wisuda, tidak tahu. Nggak tahu, nggak tahu. Berarti banyak nggak tahu nih ya. Berarti di Zoom ini masih banyak yang tidak tahu apa itu exit exam. Sebenarnya semuanya udah tahu, tapi nggak tahu kalau itu judulnya exit exam. Dosennya udah berkali-kali pasti memberitahukan informasi ini. Jadi, kebalik masa ke situ. Jadi, exit exam itu adalah peraturan dan kurikulum yang sudah diterapkan per tahun 2021. Mau diterapkan per tahun 2019, namun karena ada corona kemarin, alhamdulillah sekarang udah nggak ada, walaupun isunya naik lagi.
Nah, Ukom exit examnya baru berlaku di tahun 2021. Dan berarti kita yang akan Ukom di tahun 2024 sudah merasakan exit exam. Memang apa sih Mas? Banyak kerugian seandainya nggak lulus Ukom. Ini tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberikan motivasi. Ini loh, kalau nggak lulus Ukom yang terjadi. Ini loh kerugiannya. Kerugian yang pertama sebenarnya banyak, tapi yang saya tampilkan hanya intinya aja. Inti dari kegagalan saat Ukom. Jika tidak meraih predikat kompeten, maka dinyatakan tidak bisa mengikuti wisuda. Ya coba, tahun kemarin ada 45 orang misal. Tahun kemarin di satu kampus, terus pesertanya ikut pendampingan di Voko, dan mereka bilang, kita nggak lulus 100% Mas. Tapi yang nggak lulus tetap hadir. Tetap menghadiri undangan wisuda. Coba bayangin, 40 orang wisuda, 5 orangnya nggak wisuda. Cuma nonton dong berarti. Amit-amit, semoga yang hadir di Zoom ini nggak merasakan hal yang sama. Dan yang merasakan semoga tahun ini bisa kompeten dan bisa diwisuda. Walaupun wisudanya bareng ada tingkat, walaupun ukomnya juga bareng ada tingkat kemarin pada saat gagal. Gitu ya. Jadi intinya kalau nggak lulus ukom ujian 3 jam, maka kita tidak diwisuda. Otomatis ijazah pun juga nggak akan keluar. Ya kalau nggak wisuda ya berarti nggak dinyatakan lulus dong. Gitu ya. Nah, seandainya informasi saya salah, boleh nanti diberikan tanggapan ya, supaya saya juga tahu info update-nya. Tapi insya Allah info yang saya sampaikan sudah yang terupdate. Tidak bisa mendapatkan STR nih yang kedua. Sedangkan sekarang kita kuliah tujuannya mau ngambil STR terbaru atau update STR. Nah, STR ini sebelum dapat aja susah. Susahnya kenapa? Ya harus lulus Ukom dulu. Kalau tahun sebelumnya STR dulu, kerja dulu, baru Ukom. Tapi kalau sekarang dibalik. Nah, sebelum mendapatkan STR-nya aja susah, apalagi saat sudah mendapatkan STR. Harus ngurus sendiri juga ini STR. Bukan diurusin sama dosennya di kampus. STR itu ngurus sendiri, ngurus masing-masing. Tapi di luar sana banyak jasa-jasa pembuat STR, bantu buat STR. Padahal cuma tinggal upload aja di link kementerian, ngupload foto, terus ngupload apalagi gitu. Pokoknya tinggal ngupload nggak nyampe 10 menit kayaknya udah bisa ke-upload. Tapi gara-gara mungkin mau terima beres akhirnya pakai jasa STR. Tapi di Voko banyak yang nanya, jawabannya tidak ada jasa pengurusan STR di Voko, tidak ada. Ya. Jadi nggak usah nanya lagi, di Voko nggak ada. Hanya 3 kali kesempatan. Maksudnya apa Mas? Jadi Ukom itu dalam 1 tahun itu 3 kali periode. Dibagi beberapa gelombang. Gelombang 1, 2, 3, 4. Tapi periodenya tuh periode 1, periode 2, periode 3. Nah dibagi-bagi banyaknya gelombang. Begitu. Jadi seandainya amit-amit, ambil gambaran gampangnya aja deh, saya sebut bulan. Misalnya Ukom di bulan Januari. Januari nggak lulus, ya udah diulang di Februari. Februari nggak lulus, ya udah diulang di Maret. Seandainya Januari, Februari, Maret nggak lulus, amit-amit. Kalau nggak lulus, 3 kali berturut-turut, diulangnya tahun depan. Diulangnya tahun depan, berarti tahun 2025 bareng ada tingkat kita. Yang sekarang masih ada di semester 5 ya, kalau nggak salah. 4 atau 5. Jadi sekarang keputusan ada di tangan teman-teman masing-masing yang hadir di Zoom ini. Mau lulus Ukomnya tahun ini, yang Ukom tahun ini, atau mau nanti di tahun depan, itu tergantung. Mau menunda-nunda kelulusan, mau menunda-menunda kompetennya, mau menunda-nunda kesuksesannya, atau mau langsung aja. Kalau mau langsung aja berarti persiapkan dengan matang. Dengan cara apa? Belajar soal-soal yang banyak, yang sering, dan belajarnya jangan sendirian, minimal punya kelompok.
Kalau nggak punya kelompok, di Voko udah dibentuk kelompok. Kalau nggak tahu dosennya mau belajar di mana, di Voko sudah dibuatkan dosen-dosennya. Dosennya tinggal ngajar. Teman-teman tinggal masuk ke Zoom seperti ini. Nanti ketemu dosen, diberikan tips dan trik, diberikan kisi-kisi soal UKOM yang sering keluar, diberikan kisi-kisi soal UKOM apa aja yang sulit dikerjakan, dan akhirnya dibahas menjadi mudah. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Ini untuk penjelasan UKOM, exit exam, dan sekarang kita masuk ke CBT. Sampai sini pembahasannya sudah paham belum? Atau sampai sini udah ada gambaran belum? UKOM-nya itu mau dipersiapkan sekarang atau nanti-nanti? Dari sekarang atau nanti-nanti? Sudah ada gambaran ya? Bebas teman-teman mau pendampingan dimanapun bebas. Enggak ada larangan. Sukarela. Sukanya pendampingan di kampus, monggo. Pasti jadwalnya nggak sesering yang di luar kampus. Mas, saya udah bimbingan nih di tempat A. Saya di sana aja ya. Sip, di sana aja. Cari tempat pendamping atau tempat bimbingan yang kira-kira teman nyaman. Kalau nyaman, udah di situ. Karena belajar kalau nggak nyaman nggak bakalan masuk. Gitu ya. Oke, sekarang kita bahas CBT-nya. Sudah siap membahas CBT? Siap membahas CBT tapi udah ngantuk belum? Ini malam minggunya saya ambil alih nih. Ya, Kak Ros Hasmikawati. Ternyata di belakangnya ada gambar bayi ya dari tadi. Bayi siapa itu, Kak? Atau Google ya? Atau pasien? Nah, sudah siap kita bahas CBT. Ini yang ditunggu-tunggu kan sebenarnya, membahas soal pakai CBT. Iya nggak? Ini nggak yang ditunggu-tunggu? Jawab iya jika iya. CBT ini ditunggu-tunggu nggak kira-kira? Iya ya. Nah, oke. Kalau gitu saya tampilin CBT-nya. Sebentar, mana ya CBT Voko Indonesia? Ah, ini dia. Oke, CBT. Saya share screen. Yang saya tampilkan adalah Voko CBT, ya. CBT milik Voko Indonesia. CBT-nya ini hampir mirip sama CBT yang akan teman-teman pakai nanti saat UKOM. Kenapa saya bilang hampir? Saya nggak mau bilang mirip atau lebih baik. Tapi intinya fokus CBT ini dipakai untuk belajar dan sangat bagus untuk dipakai belajar. Apakah sudah tampil? Tolong jawab di kolom chat. Tampil jika sudah tampil. Pastikan ini saya buka untuk kebidanan dulu ya. Saya buka kebidanan dulu. Karena akunnya itu kalau bidan ya akun bidan, kalau perawat ya akun perawat. Jadi nggak sama. Sudah tampil? Nggak semuanya ngetik ya, nggak semuanya bilang tampil ya. Berarti Zoom-nya ditinggal nih, sayang banget. Padahal kalau ikut webinar CBT biasanya bayar. Ini lagi gratis dan CBT banget gitu. CBT banget gitu ya. Kira-kira layarnya kurang besar atau cukup segini? Atau saya mau zoom? Kalau kurang ya, kurang besar. Segini cukup? Segini cukup nggak? Segini cukup nggak nih? Coba, segini cukup tampilannya? Cukup? Kurang. Bagi yang pakai handphone, handphonenya dimiringin coba. Handphonenya dimiringin. Yang pakai HP, HP-nya dimiringin. Iya, di zoom aja tuh. Yang pakai HP dimiringin HP-nya, set gitu. Kalau yang tadinya begini, diginiin. Jadi kebidanan dulu, iya. Buruan Mas, ngantuk. Kak Feby kalau ngantuk boleh tidur duluan kok. Nggak harus ngikut sampai akhir kok, tenang aja. Tapi kalau yang ikut sampai akhir pasti punya pengalaman lebih gitu ya. Sudah ya, cukup segini ya. Nah, saya jelasin. Nanti pada saat UKOM CBT, UKOM aslinya tampilannya seperti yang akan saya tampilkan.
Tapi nggak tahu tampilan loginnya sama atau enggak. Intinya ini cuman opsional doang. Ngopi aja biar melek. Kak Yusril. Mas Yusril. Betul, Mas. Nah, ayo kita perhatikan kurang lebih 5 menit untuk penjelasan CBT. Jadi jangan dilewatin. Jadi nanti teman-teman akan diberikan akses CBT di Voko secara gratis untuk nyobain. Secara gratis untuk nyobain. Dan jumlah soalnya nggak 5, tenang aja nanti diberikan soal lebih. Supaya apa, Mas? Supaya teman-teman udah biasa bikin akun CBT, ngerjain soal di CBT. Gitu. Kira-kira mau nggak? Ketik dulu mau kalau misalnya mau. Kira-kira mau nggak diberikan tryout CBT gratis di Voko? Pakai CBT ya. Saya pernah dengar peserta, Mas, saya dapat tryout dari lembaga A. Katanya CBT, taunya pakai Google Form, Mas. Bukan CBT kan, Mas? Nah, kalau pakai Google Form itu bukan CBT namanya. Kalau CBT kayak gini. Kalau CBT itu kayak gini ya. Nih, sekali lagi. Kalau CBT itu kayak gini yang akan ditampilkan di Voko. Kalau pakai Google Form, yang di scroll-scroll Google Form, tahu kan ya Google Form ya? Yang ujian-ujian kampus tuh. Itu bukan CBT. Nah, kalau ini CBT. Sekarang kita mulai kerjakan. Nih, fokus. Kita mulai kerjakan. Siap ya? Ayo, yang belum lihat layarnya supaya terbiasa. Biar tahu CBT-nya kayak gimana nanti. Kalau kita klik mulai, nih dia. Tampilannya akan seperti ini nanti pada saat teman-teman UKOM. Saya coret-coret ya. Ini saya nggak ngerjain. Nih, karena ini 5 soal, waktunya hitung mundur 5 menit. Karena satu soal 1 menit. Kalau di UKOM, ini ada waktunya. Dan di UKOM ada ini nomor urut soalnya. Tapi di UKOM nggak ada tuh jenis soal apa yang tampil. Terus nggak ada level soal yang tampil. Soalnya susah, sedang, atau sulit. Tapi di Voko diberikan. Supaya apa? Kan tujuannya untuk belajar. Supaya teman-teman nggak usah mikir, aduh ini soal apa ya saya baca. Walaupun memang akan di luar kepala sih nantinya. Supaya mempermudah, makanya Voko Indonesia memberikan kategori ini soal apa. Terus tingkat kesulitannya mudah atau susah, mudah, susah, sulit, sedang, mudah. Gitu. Lagi-lagi saya harus berkali-kali bilang, ada waktu hitung mundur. Jadi pada saat UKOM nanti, kalau teman-teman ke toilet, waktunya nggak bisa di-pause. Sekali lagi, kalau UKOM benerannya nanti, waktunya nggak bisa di-pause. Seandainya ke toilet berkali-kali, waktunya tetap berjalan. Jalan ke toilet bisa butuh waktu 4 sampai 7 menit lah ke toilet. Jadi pelajari dari sekarang, kalau belum belajar pakai CBT, udah pasti belajarnya sembarangan. Sembarangannya itu kenapa, Mas? Maksudnya ya nggak pakai CBT ya nggak akan terbiasa. Tapi kalau pakai CBT tampilannya hampir mirip sama CBT aslinya, ya akan terbiasa. Ada nomor urut soal, jenis kategori soal, dan tingkat kesulitan soal. Sekarang coba kita isi sebelum waktunya habis ya. Ya Mas kerjain. Ah Mas Adi nih ngomong mulu sih lagian. Kan lagi ngejelasin, kalau nggak ngomong bukan jelasin namanya. Nih, contoh. Ayo coba kerjain dong. Jawabannya kira-kira apa di soal ini? Untuk teman-teman bidan. Ayo waktunya udah mau habis nih. Soal yang ini jawabannya apa? Coba dibantu. KST B, yang lain? B semua nih. Oke, saya pilih B ya. Oke, saya pilih B. Nah, pada saat UKOM nanti, tombol ragu-ragu ini juga ada. Jadi seandainya nanti teman-teman jawabannya ragu, masih ada waktu, masih bisa dikerjain. Oke ya. Oh, waktunya udah mau habis nih. IT Voko boleh diperpanjang. Saya percepat aja, saya percepat. Soal yang ini misalnya jawabannya A. Terus yang ini jawabannya C. Terus soal nomor 4 jawabannya A. Misal ini misalnya aja. Ini biar waktunya cukup. Nomor 5 jawabannya misalnya C. Sekarang selesaikan. Jangan sampai pada saat teman-teman lagi UKOM, kan tampilannya persis kayak gini nih nanti nih.
Nih sekali lagi, kan tampilannya kayak gini. Jangan sekali-sekali iseng. Ini tombol apa ya? Dipencet. Jangan, karena kejadiannya kemarin ada dosen yang bilang ada yang gabut. Terus ada tombol-tombol yang bisa dipencet, akhirnya dipencet tanpa dibaca. Dia baru ngerjain satu soal, dipencet selesai. Ya udah, habis kelar. Dan nggak kompeten lah pastinya. Kan satu soal yang dikerjain. Sekarang kita coba tes, kita klik selesai. Nah, kita klik selesai, kita bisa langsung. Oh, nih kita dapat iklan. Oh, iklan. Oke. Wah, luar biasa nih. CBT Voko dapat iklan nih kita. Ada penawaran buku, promo 90.000. Lumayan kalau teman-teman mau, silakan. Di Shopee ada. Nah, kalau di tryout kampus maupun di luar kampus yang lain, itu hasilnya nunggunya lama. Ya, nunggunya lama. Ini tadi kita ngerjain, baru klik selesai, baru berapa menit, langsung kelihatan hasilnya. Mana mas hasilnya? Nih, saya coret-coret ya. Nih kelihatan. 2 jumlah soal benar. Oh berarti tadi saya ngerjain cuman betul 2. Salahnya 3. Cuman sebatas itu mas. Enggak dong. Di Voko CBT, di CBT Voko Indonesia, enaknya apa? Nggak cuman tahu hasil, tapi kita lihat pembahasannya. Klik pembahasan, tampil lagi soal yang tadi. Oh, soal tadi jawaban saya betul ternyata. Jawabannya B. Hasilnya, kompeten atau enggak kompetennya langsung keluar. Tuh, lihat. Kalau di Ukom asli atau tryout di luar sana, hasilnya itu nunggu 2 minggu atau 1 bulan paling lama. Tapi kalau di Voko, karena buat belajar, teman-teman bisa evaluasi langsung. Kompeten atau enggak kompetennya. Dan kenapa enggak kompetennya, kita scroll ke sini. Oh, sebentar, saya hapus dulu. Kita scroll, kita lihat. Oh, ternyata saya lemah nih di soal apa? Soal nifas, KB, soal komplementer, soal etik, dan lain sebagainya. Evaluasinya muncul. Jadi teman-teman bisa tahu dalam mengerjakan soal 180 soal nanti, teman-teman lemahnya di materi apa. Kalau udah tahu lemahnya di materi apa, belajar materi tersebut sampai bisa dinyatakan kompeten. Terus pembahasannya ditampilkan seperti ini. Kalau udah belajarnya kayak gini mah udah nggak diragukan lagi. Teman-teman bisa belajar kapanpun, dimanapun, diberikan pembahasannya. Enggak cuman dites seberapa mampu kita mengerjakan UKOM, tapi diberikan juga kenapa salahnya, terus pembahasannya. Nih tuh, diberikan pembahasan seperti ini dari jawaban yang benarnya gitu. Nah, ini kan cara gunainnya. Kira-kira udah paham belum cara gunain CBT-nya? Coba ketik di kolom chat. Setelah itu saya ajarin cara bikin akunnya. Sudah ya? Saya rasa teman-teman lebih paham lah, lebih jago daripada saya. Sudah kan? Bunda-bunda, bunda-bunda kebidanan, bunda-bunda profesi bidan, kira-kira udah paham ya cara ngerjain CBT nanti pada satu kom? Jangan asal pencet ya. Khawatir nanti tombol selesai diklik baru ngerjain 5 soal. Ya, udah paham ya? Oke. Sekarang saya ajarin cara bikin akunnya kalau teman-teman nanti mau mencoba sensasi TO CBT di Voko. Saya ajarin cara bikin akunnya. Sebentar, saya keluar dulu dari akun ini. Saya keluar dari akun ya. Nah, teman-teman nanti akan diberikan link untuk mendaftar membuat akun. Gratis ya, nanti diberikan gratis. Nanti tampilannya itu kayak gini kalau daftar. Sebentar. Kelihatan segini cukup? Cukup ya? Tuh. Tinggal seperti mau bikin akun Instagram atau akun Facebook. Sama kok. Bikin akun dulu. Nih baca. Jangan sampai cuman ngetik langsung di sini aja nih. Jangan. Tapi dibaca dulu. Ini pengumumannya ada apa sih? Oh, di sini ada pendaftaran akun. Berlatih dengan mudah dengan Voko CBT. Baru isi namanya siapa? Misalnya nama saya Adi, Mas Adi gitu ya. Mas Adi. Salah lagi. Mas Adi.
Terus jurusan saya apa? Keperawatan. Asal institusinya ketik, jangan disingkat tuh. Kan ada keterangannya, jangan disingkat. Jangan disingkat. Misalnya saya dari Universitas Universitas mana ya? Foko Indonesia deh. Foko Indonesia. Nomor telepon yang dimaksud adalah nomor yang tersambung ke WhatsApp. Ini isi nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp Mas Adi kan 0822 8090 822 salah 8221. Nih ngisinya kayak gini, jangan ditambahin 62. 0822 80 90 8221. Salah nih nomornya enggak 0822. 0813 80 90 8221. Ingat, nomor ini adalah nomor WhatsApp. Terus akun Instagram. Kalau nggak punya Instagram ya udah ketik aja nama sendiri, misalnya Adi. Nggak apa-apa. Terus emailnya email aktif. Yang paling penting tuh ini, email aktif sama password ini bukan password email yang udah dimiliki, tapi bikin sendiri. Bikin password untuk buat akun CBT-nya. Jadi password baru. Tapi kalau mau disamain sama password emailnya juga nggak apa-apa. Ya. Terus setelah itu silakan klik daftar. Nah, setelah klik daftar, itu biasanya nanti muncul verifikasi kode. Tinggal tungguin kode masuk. Kalau saya kan udah punya akun, jadi saya nggak mau bikin nih. Nah, tinggal kalau nanti udah punya akun, udah terdaftar, tinggal login. Loginnya pakai email yang didaftarkan dan password yang dibuat pada saat daftar. Gitu ya. Sampai sini pembuatan akun CBT. Besok setelah webinar selesai akan diberikan tryout CBT Foko gratis dengan soal yang enggak cuman tadi kan cuma 5 soal. Nanti soalnya ada pokoknya. Buat teman-teman yang mau tryout gratis Foko, nanti silakan buat akun, caranya seperti yang tadi. Gitu ya, teman-teman sekalian. Apakah sampai sini dapat dipahami? Untuk penjelasan CBT-nya. Sudah? Sekali lagi Mas Adil tanya, ada nggak yang mau dapat tryout gratis CBT dari Foko? Kalau ada bilang saya. Lumayan kan, kita bisa nyobain tryout CBT. Saya. Oke, sip. Saya mau kali. Iya, saya paham banget pasti semua yang ada di Zoom ini butuh yang namanya tryout menggunakan CBT supaya lebih terbiasa kan? Setuju nggak? Supaya terbiasa pada saat UKOM nanti. Jadi kalau tryoutnya nggak CBT ya gimana ya kita ya? UKOMnya CBT tapi latihannya nggak CBT ya gitu yang susah. Nah sekarang saya akan tampilin tadi baru bidan ya. Besok perawat deh, besok perawat. Sekarang saya lanjut dulu pembahasan materi kita pada malam hari ini. Yang penting tadi di kolom chat sudah bilang mau. Oke. Kalau semuanya bilang mau, sekarang pertanyaannya adalah ini dia. Saya share screen ya sebentar. Yang keluar Zoom rugi nih, nggak dapat informasi ini nih. Sudah tampil ya. Slide-nya adalah apakah ada yang mau dibimbing oleh dosen nasional hingga dinyatakan kompeten? Tadi diberikan tryout gratis mau, ada yang mau. Nah sekarang pertanyaannya, adakah yang mau didampingi atau dibimbing oleh dosen nasional hingga dinyatakan kompeten? Kalau belum kompeten ya udah di grup Foko aja, nggak usah keluar-keluar. Pokoknya didampingi sampai kompeten. Kalau belum kompeten, ya udah diam di grup Foko, ikutin arahan-arahan dari mentor-mentor. Mau ya? Sumiati, Kak Sumiati mau? Sangat setuju. Oke. Terus ada yang bilang, Kak Nur Mariana, mau tapi gratis. Nah, yang kayak gini nih yang susah nih. Susahnya kenapa? Karena kalau nunggu yang gratis-gratis terus, gratis itu jarang loh. Beda dengan yang berbayar. Kalau berbayar itu pasti kita memberikan pelayanan.
Kalau yang gratis ya udah kerjain kan gratis. Nah, khawatirnya nanti kayak gitu dan akhirnya kecewa. Tuh, Kak Yuska, biar nggak gratis asal nggak kompeten tuh. Jadi, nah, paham ya? Kalau ada yang mau, Foko Indonesia akan mendampingi dan bersedia mendampingi teman-teman sekalian hingga dinyatakan kompeten. Dan nanti kelasnya itu kayak gini. Gratis itu susah untuk kompeten. Tuh, Kak Sriyanti bantu. Gratis itu susah untuk kompeten ya karena kalau nungguin gratisan-gratisan aja belajarnya jadi jarang-jarang, nggak konsisten. Jelas-jelas kalau mau konsisten sering-sering belajar soal, ya kan? Nah, ini suasananya nanti kayak gini, belajar soal UKM sama dosen. Yang dari Muhammadiyah Aceh, Kak Sri, Bu Eva, bulan ini ngajar Kak Sri di tanggal lupa tadi tanggal berapa. Intinya Bu Eva ngajar di bulan ini. Nah, gambarannya kayak gini. Dan ini testimoni atau absen-absen yang sudah disampaikan ke kita bahwa mereka puas sama dosen-dosen yang mengajar. Artinya memang dosennya bukan dosen-dosen sembarangan, memang dosen yang biasa membuat soal dan dosen yang menjadi pengawas juga. Nah, tapi kita rahasiakan siapa orang-orangnya, gitu ya. Nah, bagi yang mau, saya kirimkan atau tim-tim Foko boleh dikirimkan ke link Zoom untuk pendaftarannya. Biar nanti saya arahkan untuk seperti apa bentuk kelasnya. Kira-kira bunda-bunda semuanya yang ada di Zoom, bapak-bapak sekalian, mau nggak untuk pendaftarannya di-share di sini? Kalau mau di-share. Untuk kelasnya gratis ya Mas. Saya nggak usah jawab ya. Tadi udah dijelasin tuh sama teman-teman yang lain. Mau ya? Oke. Kalau mau spesial untuk pelaksanaan Zoom, teman-teman boleh daftar dengan biaya nggak 100%, tapi ada diskon. Biayanya nggak 100% dibayarkan. Udah dikirim belum? Untuk link pendaftarannya segera dikirim oleh tim Foko yang lain ya. Nanti saya arahin cara milihnya yang mana gitu. Cara daftarnya yang mana nanti saya arahin. Yang penting tunggu dulu linknya dikirim sama tim Foko yang lain. Udah? Kolom chat. Diskonnya 100% Kak. Waduh, 100%. Enggak dong. Kalau 100% gratis. Nih udah dikirim linknya. Ini saya bantu cara daftarnya. Sebentar ya. Itu linknya disalin dulu di kolom chat. Karena terbatas. Linknya udah disalin. Kalau sudah disalin, saya tampilkan di layar. Ini buat yang mau aja kok. Ini nggak terpaksa. Bagi yang butuh pendampingan sampai dinyatakan kompeten. Udah tampil belum? Udah ya? Kayaknya udah ya. Sebentar. Oh sudah. Sudah tampil. Nah, saya kasih lihat nanti pada saat klik link, nanti isinya tuh kayak gini. Ya, teman-teman yang hadir di Zoom ini dapat diskon spesial. Tenang aja. Nanti tinggal isi. Nah, ya foto yang tadi saya maksud tuh ini fotonya. Saya pernah ke kampus-kampus ini di Suherman nih. Tadi Kak siapa ya tadi? Kak Ria kayaknya dah. Ini di Suherman nih. Ini di Suherman, ini di Purwakarta kampus. Aduh, jadi lupa tuh. Ini di Harapan Ibu Jambi, Akbar Buntet. Nah, ini Stikes Buleleng nih, seragamnya. Bener nggak tuh? Tadi kan ada tuh yang hadir dari Stikes Buleleng. Nih, saya waktu itu di Stikes Buleleng. Ini di Stikes Telogorejo, ini di Garuda Putih, Jambi. Ini Poltekkes Jambi. Ini Stikes Brebes. Ini di Cendekia Utama Kudus. Ini Poltekkes Surabaya. Ini di Bondowoso. Ini di Poltekkes Purwokerto, kampus Purwokerto, Poltekkes Semarang. Oke, itu foto-fotonya yang tadi saya maksud di awal tuh. Nah, ini nggak penting kalau foto mah. Yang penting adalah pilihan programnya. Terserah mau pilih yang mana. Kalau tryout aja itu ada tryout CBT itu harga normalnya 370, cuman promo jadi 100.000 aja bayarnya. Jumlah soalnya 180 soal yang berbayar. Nanti yang gratis nggak 180. Karena kan gratis karena buat uji coba.
Tapi kalau mau tryout-nya aja 180 soal itu 100.000. Itu untuk tryout aja. Kalau mau yang lebih hemat nih, saya bantu jelasin ya, bunda-bunda. Kelasnya dimulai tanggal 5 untuk yang bidan, untuk yang perawat tanggal 7. Nih, diperhatikan dulu, baru nanti bertanya, Kak. Harga normalnya itu 485, cukup bayar 233. Tuh, normal yang fokus itu Fokustar. Ini Fokustar Plus, kelasnya Februari sampai Maret. 2 bulan. Ini 1 bulan, ini 2 bulan. Februari sampai Maret. Nah, tanggalnya ini udah ada. Silakan nanti dicatat tanggalnya untuk jumpa dosen. Nah, ini jamnya sudah ditentukan. Dengan soal terupdate, rekaman Zoom sama file dosennya itu akan diberikan. Tapi ini nggak dapat tryout. Tapi seandainya Mas, saya kan UKOM-nya Maret awal. Saya mau ikutnya Fokustar aja karena itu sampai Maret akhir kan Mas. Sampai akhir Februari kan Mas. Kalau ditambah sama TO-nya aja bisa nggak Mas? Bisa. Tinggal tambah 80.000. Oh Mas, berarti lebih mahal ya daripada yang Fokustar. Saran saya mending ambil yang Fokustar. Kenapa? Fokustar cuma 265 kalau daftarnya sendiri. Tapi kalau daftarnya berkelompok, minimal di Fokustar 5 orang, itu dapat harga nih. Harga berkelompoknya di sini. Saya coret ganti warna. Kalau daftarnya berkelompok, nih harganya. Fokustar. Tuh. Kalau berkelompok minimal 5 orang Fokustar, itu dapat harga 218. Kalau yang di Fokustar Plus, itu cuma bayar 240. Minimal 6 orang. Jadi bayar berkelompok. Kalau ini harga individu, kalau bayarnya masing-masing. Tapi kalau ini lebih hemat berapa ribu itu? 15.000 lah ya, kan potongannya 15.000 Fokustar. Fokustar Plus itu 25.000 potongannya. Jadi kalau berkelompok hemat banget, mendingan ambil kelompok. Tuh 240 udah dapat bimbingan selama Februari sampai Maret. Jumlah pertemuannya di sini. Jumlah pertemuannya di sini. Silakan boleh dipilih Fokustar atau Fokustar Plus. Intinya sama-sama baik, intinya sama-sama bagus kelasnya. Yang membedakan cuma pertemuan, jumlah pertemuan dan fasilitas yang diberikan. Kalau Fokustar nggak pakai tryout, kalau Fokustar Plus itu pakai tryout. Jadi seandainya Mas saya UKOM-nya bulan Maret awal, saya nggak bisa dong, ini yang lebihnya gimana? Ambil yang Fokustar aja saran saya. Toh pada saat UKOM tanggal 3 sampai 4 Maret kan hasilnya nggak langsung keluar, nunggu 1 bulan. Paling lama sih, paling cepatnya 2 minggu. Sambil nunggu hasil, ya kita bimbingan. Kan bimbingan nggak cuma belajar UKOM, tapi kita belajar materi-materi yang mungkin kita ada lupa gitu. Ya, saran saya ambilnya yang Fokustar karena beda 22.000 ya kalau nggak salah. Coba dihitung aja sendiri ya. Bedanya kalau Fokustar plus 265, yang Fokustar biasa 233. Bedanya berapa? Coba kalkulator, saya penasaran juga. Saya nggak jago matematika ya teman-teman. Jadi saya pakai kalkulator. 265 dikurang 233. Bedanya 32.000 tapi dapatnya 2 kali lipat. Pertemuan 2 kali lipat, fasilitasnya ya 2 kali lipat karena dapat tryout CBT. Gitu, silahkan dipilih, ditentukan, linknya sudah dikirim bagi yang mau saja. Tapi alhamdulillah yang berminat dan yang sudah masuk grup sudah banyak. Silahkan. Ada pertanyaan sampai sini? Saya coba buka kolom chat, barangkali ada pertanyaan. Aku udah semalam Mas Adi daftarnya ambil Fokustar Plus. Kak Yuska udah masuk grup juga ya Kak Yuska ya? Apakah bisa beli pakai TO CBT-nya aja? Bisa Kak Evi. Kak Evi kalau mau CBT-nya aja ini 100.000. Tapi nanggung nggak sih? Cuman beda berapa? Tapi Kak Sri bisa Kak Evi bisa belajar sama dosen, bisa tanya jawab. Tuh, diperhatikan ya, bayar per kelompok itu lebih murah. Saya bahas murah ya, karena emang lebih murah. Terus harga promonya kembali naik tiap tanggal, harusnya hari ini, tapi ini belum dinaikin. Berarti besok terakhir. Dan biasanya harganya naik tiap jam 1. Berubah tiap jam 1.
Berubah naik bukan berubah turun. Kalau sambil bekerja ikut bimbel, Fokostar bisa nggak ya? Bisa Kak Ulfa, banyak kok yang ikut bimbel sambil kerja. Banyak. Mending ikut daripada nggak sama sekali. Ikut dapat file dan rekaman Zoom. Tapi kalau nggak sama sekali nggak dapat soal-soal di file dan Zoom. Kak, kalau ya itu Kak siapa nih tadi ya? Kalau ikut tryoutnya aja bayarnya 100 nih Kak. Linknya coba dikirim lagi deh. Buat teman-teman linknya silakan diambil ya. Linknya diambil dulu. Silakan yang daftar-daftar. Kelasnya Senin udah mulai soalnya yang bidan. Silakan itu linknya sudah dikirim lagi di kolom chat. 56 tuh tanggal ya Mas. Iya, 56 itu tanggal Zoom-nya. Tanggal nge-Zoom-nya. 56 sampai 27 itu tanggal nge-Zoom-nya. Tanggal pertemuannya. Dan jumlah pertemuannya betul, 17 kali. Nah, tinggal ikutin aja alurnya. Untuk rekeningnya hanya ini ya. Kalau rekening BCA ke Ibu Andini Dujiliani. Kalau mau e-wallet pakai Dana, Shopee dan lain sebagainya sini. Yang pakai m-banking saran saya mendingan bayar malam ini pakai m-banking. Tapi kalau misalnya pakai ATM ya besok nggak apa-apa. Kan besok kita masih ada ketemu lagi. Jam berapa bimbelnya? Bimbelnya di jam 19.00, maksimal jam 19.10 kita mulai. Silakan langsung daftar, langsung kirim bukti pembayaran biar langsung di-invite ke dalam grup. Mas, ini bukan yang kami daftar kemarin tuh ya. Ini lain lagi atau gimana, Mas? Enggak. Kak Sri enggak usah daftar lagi. Karena Kak Sri pertemuannya sampai akhir Februari di Fokostar. Kak Sri itu adanya di Fokostar. Nih, adanya di Fokostar Kak Sri. Tapi nggak dapat tryout. Seandainya Kak Sri mau ikutan tryout, itu bayar yang... Oh enggak, kalau Kak Sri kan udah ikut kelas. Bayarnya cuma 80.000, bukan 100.000. Gitu ya. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Linknya sudah dikirim di kolom chat. Untuk teman-teman yang masih ada kelas di Voko, jadi nggak usah daftar. Ini bagi yang belum aja, bagi yang belum. Oke, berarti kami bayar 80.000 kan, Mas, biar TO-nya? Iya, kalau mau ikut TO lagi bayar 80.000 ya, Kak. Kalau kelasnya nggak usah lagi. Kak Adeu, saya udah ikut kelas sampai akhir Februari. Siap, Kak Kana. Kak Kana mau ikut tryoutnya aja, sama kayak Kak Sri, bayar tinggal 80 aja. Ada nomor WA buat tanya-tanya dulu, Kak. Nomor WA-nya di bawah. Mana nomor WA tadi? Nih Kak nomor WA-nya. Kalau mau bayar individu, kirimnya ke admin kelas. Kalau bayarnya per kelompok, kirimnya ke Mas Adil. Kalau bayarnya per kelompok, silakan cari kelompoknya biar lebih murah. Ini nomor saya. Tapi kalau bayar sendiri-sendiri nih, ke nomor admin. Kalau mau ambil TO-nya aja, kira-kira kapan ya Kak mulai TO-nya? TO-nya bisa mulai di di minggu kedua, minggu depan. Minggu depan udah mulai. Tapi bayarnya sekarang supaya masuknya ke grup sekarang dengan harga yang sekarang. Karena kalau minggu depan ya nggak tahu lagi harganya masih sama atau enggak. Silakan yang mau pendampingan, yang mau bimbingan. Mas Adi pamit ya. Ini, oh ada pasien. Siap. Siap Kak Sumiati, terima kasih sudah hadir. Yuk silahkan yang belum, yang mau bertanya. Silahkan yang mau bertanya. Linknya tadi udah dikirim mana ya? Saran saya buat teman-teman yang mau daftar dapat harga yang tadi, daftar malam ini, bayar besok juga nggak apa-apa. Tapi kalau pakai m-banking langsung aja sekarang. Kalau yang m-banking ya, pembayar nggak apa-apa besok. Yang penting daftar dulu, registrasi dulu. Registrasinya malam ini, bayarnya nggak apa-apa besok. Tapi kalau pakai m-banking, mau sekarang aja ya udah langsung bayar sekarang nggak apa-apa.
Kalau TO-nya aja bayarnya 100.000 Kak Nur. Harga normal 370, tapi sedang promo jadi 100.000 aja. Nih ya, di link itu nanti bebas mau pilih TO-nya aja atau mau sekalian bimbelnya sama dosen. Kalau TO-nya aja harganya 370 normalnya. Nah, promonya itu 100.000. Itu sampai tanggal 4, berarti tanggal besok. Jadi webinar besok masih bisa dapat harga ini. Tapi kalau mau cepet, nggak mau kerja 2 kali, daftar malam ini, bayar besok aja, besok pagi atau siang atau sore. Pakai email pribadi ya? Iya, pakai email pribadi. Pakai email pribadi. Nanti tinggal daftar pakai email pribadi. Berapa soal itu Kak? 350. Kak Zelin cukup bayar 100.000 aja Kak Zelin. Jangan bayar yang 300 ribuan. Bayar 100.000 dapat soal 180. 180. Kalau mau TO-nya aja. Linknya diambil aja dulu. Link. Nih, link pendaftarannya disimpan. Terus dilihat nanti setelah Zoom selesai. Daftar aja dulu malam ini di link ini, bayarnya besok. Tapi kalau yang pakai m-banking langsung aja, kan pakai m-banking. Ngapain tunggu besok? Keburu lupa. Ya, takut keburu lupa. Silakan ada pertanyaan lagi? Yang sudah WA Mas Adil atau WA admin, tolong bersabar ya, nanti akan dibalas satu persatu. Yang sudah kirim bukti pembayaran, di invite-nya setelah Zoom ini selesai. Yang sudah kirim bukti pembayaran di invite ke dalam grupnya setelah Zoom ini selesai ya. Kak, untuk TO-nya ada penjelasannya. Ada lengkap, komplit seperti tadi yang ditampilkan. Gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya cukup ya. Kalau cukup, sekali lagi untuk link pendaftarannya sudah dikirim di kolom chat. Besok kita jumpa lagi. Bagi yang mau daftar, daftar malam ini. Isi dulu registrasi malam ini. Bayarnya besok juga boleh. Yang pakai banking boleh bayarnya langsung malam ini supaya langsung di-invite ke grup malam ini. Saya rasa cukup ya. Mas Theo nanti dapat soalnya dan pembahasannya dapat. Boleh diakses berulang-ulang, Kak. Nanti boleh diakses berulang-ulang di CBT-nya. Ya, baik, saya rasa cukup ya karena sudah hampir jam 9, teman-teman mungkin ada kegiatan lain. Kita lanjut besok malam. Saya Mas Adi mewakili Foko Indonesia. Terima kasih atas waktu dan kehadiran teman-teman sekalian. Semoga pertemuan malam ini bermanfaat dan membuahkan hasil yang manfaat juga tentunya. Saya Mas Adi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekamannya saya close.